Bismillahirrahmanirrahim. Kampung Jadul saya buka, semoga menjadi lebih hebat. Amin. 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 Ini narik. Ini. Salah satu. Masuk. Apa? Oh iya. Ya. Sepedanya jalan. Sepeda jalan. Kok nggak ada yang tok 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 tok? Sepedanya dikunci. Mungkin yang macam. Oh iya. Bondi tahu nggak nih? Tahu nggak nih? Enggak. Oh, yoi men. Apanya Pak? Apanya? Saya tak langsung ke sana. Nggih. Kami persilakan Bapak Lurah beserta rombongan meresani lukisan mural Asegeng Kota Semarang. Dan sebelumnya itu nanti kita mengawali dari abad 8 dan dimulai dari Bergoto ya. Bapak-bapak, ini awal-awal ada di daerah Pulau Tirang, namanya Pulau Tirang Ampel, itu masih dalam bentuk kepulauan. Jadi masih kepulauan dan di sana masih sifatnya itu sepi. Kemudian masih dalam kawasan Mataram kuno pada waktu itu. Kemudian kenapa dikatakan Bergoto? Karena di daerah sana, di daerah Bergoto itu ada yang namanya Ki Kanjeng Bergoto. Maka kata Pragoto itu masih diabadikan dengan nama Bergoto sampai sekarang. Kemudian mulai abad 14 sekitar tahun 1405 tadi yang sudah disampaikan dengan prolog, itu Laksamana Cinggu yang dari Tiongkok hadir di Simungan, daerah Simungan ini pada waktu itu merupakan pelabuhan, jadi masih
dalam keadaan yang atau laut atau pesisir ya. Kemudian dari Cinghu mendarat, dan itu merupakan ekspedisi yang luar biasa karena kapal yang ditumpangi itu lebih besar daripada kapal yang ditumpangi Columbus menemukan di Amerika. Ternyata 7 kali lipatnya. Nah ini termasuk Cinghu ini dari Tiongkok ke Semarang itu juga membawa misi, termasuk membawa misi perdamaian dan menyebarkan agama Islam. Maka di sini dibangun kelenteng, tapi juga masjid. Jadi ini adalah masjid yang sekarang dikenal dengan Gedung Batu. Kemudian sudah masuk ke agak ke 4 tahun sekitar tahun 14 ini Sunan Bonang mengutus yang namanya Ki Ageng Pandanalang, atau dulu sebutannya adalah Ibnu Abdullah, itu nama kecilnya Ibnu Abdullah. Dan kemudian ada yang mengenal Ki Madi Pandan. Ki Madi Pandan diutus oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Tirang, Ampel. Nah ini datang dari Demak sampai ke Pulau Tirang. Kemudian berikutnya, babak berikutnya adalah Ki Pandanalang I, itu sudah menyebarkan agama Islam dan banyak pemeluk yang dulunya Hindu menjadi Islam, dan banyak sekali pengikut-pengikutnya, sehingga di daerah Tirang itu sudah menjadi atau sudah banyak menjadi pemeluk agama Islam. Di sini sudah dipaparkan dengan Al-Quran yang sekarang sebagai penyebaran agama Islam. Berikutnya, nah ini tahun 1547. Nah ini di daerah Tirang Ampel itu sebenarnya sudah subur, sudah tertata, dan Ki Ageng Pandanalang ini kebetulan di daerah sana sudah membangun bebat alas dan banyak pepohonan yang namanya pohon asem, terutama asem Jawa. Nah ini dikenalkan dengan pohon asem yang tumbuhnya itu banyak. Tetapi kemudian nanti datang membuka babat di Mbubaan. Kebetulan di daerah Mbubaan sekitarnya itu kok tidak ada pohon asem. Maka Ki Ageng Pandanalang itu kok di sini kok tidak ada pohon asem. Asemnya kok arang-arang, berbeda dengan pohon di daerah Tirang yang pohon asemnya banyak. Maka Ki Ageng Pandanalang mengatakan ini pohon asemnya arang-arang, maka menjadi nama Asem Arang. Gitu. Nah ini dari 1547. Nah kemudian ini mulai membuka di daerah Mbubaan. Daerah Mbubaan atau Babat Alas, maka kata Mbubaan itu membadai atau mengawali menjadi suatu daerah yang nanti menjadi daerah yang perkampungan, maka digambarkan banyak perkampungan, termasuk perkampungan batik. Ya, ada kampung yang namanya Pulitan karena pengrajin kulit, kemudian ada Petundungan, ada Sayangan yang pengrajin tangga, dan banyak sekali sebetulnya. Jadi parangnya yang itu babati, Pak. Ya, Parang yang itu ya, babati. ini babati bukan tukang. Simbol gitu Pak. Babat alas gitu. Babat alas. Kemudian Ki Ageng Pandanalang babat, kemudian dilanjutkan oleh putranya itu Ki Ageng Pandanalang kedua atau Sunan Bayat. Nah ini dilantik pas tanggal 2 Mei tahun 1547. Maka ini sekarang bertepatan dengan hari ulang tahunnya tanggal 2 Mei besok, itu untuk yang ke 470. Ya, ini Sultan Bidijaya dari Padang. Kemudian karena atas petunjuk dari Sunan Kalijogo, maka dirusilah menjadi adipati yang kedua di Semarang. Nah ini karena sifatnya, ini bapak yang berikutnya, ini Sunan Kalijogo ini mengetahui bahwa Ki Ageng Pandanalang kedua itu sifatnya keduniawiannya melekat atau serakah, katakan kasarnya seperti itu. Nah tahu
bahwa Sunan Kalijogo itu mengetahui bahwa Ki Ageng Pandana kedua itu seperti mutiara dalam lumpur. Ini harus dipoles istilahnya. Tapi tahu bahwa ini menjadi seorang mukmin yang baik. Walaupun itu perjuangannya lengkap, tapi Ki Ageng Pandana kedua tahu caranya. Maka dengan karena Ki Ageng Pandana kedua itu suka dengan kuda. Maka Sunan Kalijogo itu selalu datang untuk membawa rumput atau menjual rumput sebagai penjual rumput. Setiap harinya membawa rumput untuk Sunan Ki Ageng Pandana kedua. Maka rumputnya ini diselipi dengan koin emas. Supaya apa? Ki Ageng Pandana kedua itu pengen memanggil Sunan Kalijogo itu untuk setiap harinya datang, tapi tujuannya untuk menobatnya. Maka ketika tahu bahwa itu kok Ki Ageng Pandana itu kok diberi setiap hari diberi uang, tidak mau. Saya mintanya ya beduk. Di daerah itu saya mintanya beduk, bukan koin. Bahkan saya bisa untuk daerah Kajengan, dalam istana Kajengan itu tanah itu bisa jadi emas. Kemudian Ki Ageng Pandana kedua itu saja kalau bisa, akhirnya mengutus dari bawahannya untuk bawa cakul. Kemudian dicakul betul berubah jadi akhirnya Ki Ageng Pandana bertobat. Ya, itu akhirnya mengetahui bahwa ini adalah Sunan Kalijogo. Kemudian bertobat ingin menjadi murid Sunan Kalijogo. Nah, ini sudah istilahnya dia Ki Ageng Pandana kedua bertobat untuk meninggalkan dunia ya. Nah, bagaimana supaya Ki Ageng Pandana kedua ini pengen sekali menjadi murid dan akhirnya diutus oleh Sunan Kalijogo untuk datang ke Dayak atau Jakarta. Nah, akhirnya diutus sampai ke Klaten Dayak. Akhirnya menjadi murid, dan sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke Klaten itu Sunan Kalijogo berpesan kalau mau datang ke sana harus meninggalkan harta kekayaannya. Jadi harta kekayaan harus diberikan kepada fakir miskin. Kemudian akhirnya dia berikan, tetapi istrinya tidak mau meninggalkan duniawiannya. Nah, dengan cara istrinya itu mau meninggalkan, tapi masih hartanya diselipkan dalam tongkat. Akhirnya dirampok di Sobat Teguh. Ya, salah satu dirampok oleh rampok. Dan Ageng Pandana kedua ini mungkin karena sabdonya istilahnya itu mengatakan bahwa rampoknya itu sikapnya seperti pedus. Biasanya dirampok. Nah, ini dirampok. Tetapi rampoknya ini juga bertobat, ingin menjadi murid Sunan Kalijogo. Akhirnya bersama-sama dijabalkan untuk menjadi murid Sunan Kalijogo. Kemudian kalau menjadi Ki Ageng Pandana kedua ini menjadi mukmin yang baik, menjadi yang baik, dan setiap malam bersosialisasi dengan istri dan itu yang dijamin juga. Nah, ini yang berikutnya ini sampai sana, sampai ke kampung tadi. Dilanjut, sampai kampung tadi. Ya, udah, iya, sakit. Nah, ini Ki Ageng Pandana kedua ini menggagai yang ada di bukaan. Mulai awal tahun sekitar 14 kemudian ini karena tadi saya sudah sampaikan di sana itu menyebarkan agama Islam tadi. Jadi ini adalah berkumpul di daerah Kajengan, saya Kajengan, kemudian sambil memberikan kuat dan tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, ini perkampungan termasuk batik. Ini
pengrajin, maka pengrajin itu menjadi nama sebuah kampungnya. Termasuk batik, ada Petolongan, ada Tudungan, ada Kedirisan, dan seterusnya. Dan ini adalah yang di kampung batik. Ini aktif batik. Dan itu batik di Semarang itu gambar kira jelata. ya rakyat jelata, betul. Dan itu menjadi pengrajin dan daerah sini sebagai sentra batik yang terbesar di Jawa Tengah pada waktu itu. Ya, karena itu dekat dengan kerajaan dan itu merupakan apa ya, dari daerah sini itu memang banyak pengrajin yang di luar batik. Berarti Pekalongan termasuk Klaten berarti salah ya. Datang ke sini. Jadi tidak hanya daerah sini tetapi daerah-daerah lain termasuk ada Rejosari, ada daerah Pulat, itu semua banyak yang datang ke sini untuk menjadi pengrajin. Nah ini tahun sekitar tahun 1671 itu pada waktu itu di Kartosuro, karena ini juga masih dalam kawasan atau kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu. Nah ini yang namanya Amangkurat II, Kanjeng Amangkurat II itu memberikan janji, istilahnya memberikan janji kepada VOC apabila nanti daerah sini siapa yang bisa mengalahkan Trunojoyo, karena itu pada waktu itu ada masih dalam peperangan dengan Trunojoyo, siapa yang bisa mengalahkan Trunojoyo nanti akan diberi tanah yang daerah pesisir utara akan diberikan kepada VOC. Tapi ternyata yang mengalahkan Trunojoyo VOC, bukan orang lain tapi VOC. Nah, maka apa yang dijanjikan, yang diucapkan terpenuhi, akhirnya diberikan kepada VOC dan daerah Semarang dibangunlah. Nah ini termasuk Walanda nih Pak. Nah ini dibangun Little Netherland atau Belanda kecil, itu ya termasuk. Kemudian daerah yang daerah Kota Lama, kemudian ini masuk tahun 1881, ini Purbaningrat. Ini karena pada waktu itu daerah Semarang itu ada banyak perselisihan tentang menentukan satu Ramadan. Ya, bagaimana supaya dalam satu Ramadan itu bersama-sama dari beberapa pendapat, akhirnya mengajak kepada para ulama yang ada di daerah Semarang untuk menyatukan satu Ramadan itu bersama-sama, dibuka bersama. Akhirnya dengan cara dudiran sama-sama, dia ada dudiran, kemudian ada beduk, ada meriem. Maka ada yang meriem itu di Kanjengan, beduknya di Kauman. Bersama-sama. Itu warak kendok. Warak kendok itu punya simbol. Simbolnya ini 3 budaya. Ini yang kepalanya itu adalah naga, itu simbolnya Chinese. Kemudian banyak itu badannya itu barok, itu tumpangan Nabi Muhammad. Kemudian kaki itu sebagai simbolnya Arab. Kemudian yang kakinya adalah kambing, itu simbol Jawa. Maka itu warak itu artinya suci. Yang ngendok artinya menelurkan, supaya dalam bulan suci itu bisa menelurkan sesuatu yang baik. Nah, kemudian ini mulai masuk tahun 1945 itu karena kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus 45 sudah merdeka. Tetapi pada waktu itu di daerah Semarang, termasuk Semarang itu masih dalam kekuasaan Jepang tahun 42. Nah, akhirnya pada waktu tahun 45 itu ada pelucutan senjata di Jatingaleh. Itu markasnya Indo Jepang itu di Jatingaleh. Ada pelucutan tapi tidak mau. Nah, akhirnya terjadi pertempuran 5 hari Semarang, pertempuran 5 hari Semarang. Dan itu betul di Semarang itu awalnya sebetulnya mau ada serangan umum ya di Semarang. Betul. Ya, itu. Nah, ini yang mulai batik, termasuk itu daerah batik itu yang disasar tadi. Ini simbol perkampungan, terutama perkampungan batik yang disasar. Itu. Ya. Maka dalam situasi Jepang pada waktu itu ya memang penting, karena banyak yang dibumi
bumi hangusan, termasuk produksi batik yang di bumi hangusan. Nah itu maka banyak para wanita yang mungkin ya jadi korban juga termasuk Dr. Karyadi yang dibunuh karena memeriksa ya jadi kalau untuk air minum diracun itu. Kemudian sebagai peringatan 5 hari Semarang maka dibangun Tugu Muda sebagai peringatan untuk pertempuran 5 hari Semarang. Jadi termasuk disaksikan oleh Pak Karno itu tahun 1952. Nah ini sudah masuk di perkampungan batik. Pada waktu itu tahun 45 itu dibakar. Tetapi itu masih ada di daerah Bugangan. Itu masih ada sentra batik. Itu namanya sentra batik Kristan Kontin. Itu milik James. Nah maka batik di Semarang itu sebenarnya masih terpengaruh dengan Cina. Ya, kalau Pekalongan itu Belanda, tapi kalau di Semarang itu Cina. Maka itu yang namanya Tang Kontin itu sebagai tuan tanah yang ada di Semarang itu memperistri dari keturunan Hamengkubuwono yang ketiga di Yogyakarta. Nah itu namanya Dinar Tiningsih, Raden Ayu Dinar Tiningsih. Itu punya keahlian membatik. Jadi, akhirnya menjadi warga dan pengrajin sebagai perajin batik itu diteruskan di Semarang sampai sekarang, yaitu istilahnya tahun 1970 itu eksis, itu berkembang batiknya. Nah pada waktu itu mungkin agak vakum sampai maka tahun 2004 itu sudah mulai dikembangkan untuk daerah kampung batik untuk bersama-sama mulai menggali ya itu ya, ada yang bersama batik, akhirnya banyak pemberdayaan untuk batiknya begitu. Ya nanti sejarah kota Semarang ada cuma dua ini ya Pak ya? Iya. Dua sisi ini sudah Betul, sudah terangkum semua sampai di itu. Betul. Di lorong kamu batik. Iya, di lorong ya betul. Nih, monggo Pak. Ada jamu jun budaya yang kita dan jamu lumpia Semarang, geleng, kue moho, kue mangkok, monggo kami persilakan Bapak. Ini kau wis asem, lajeng jamu jun. Perlu juga saya sampaikan bahwa sebetulnya kampung batik ini memang betul dulu sejarahnya ada orkes keroncong. Sejak tahun 64 itu berdiri, namanya Tunas Bakti. Sisa-sisanya yang masih hidup yaitu Ibu Surit, itu adalah penyanyi andalannya.